Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang longitudinal. Materi selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang transversal itu dia didefinisikan dengan puncak dan lembah. Tapi kalau gelombang longitudinal itu ada rapatan dan ada regangan. Jadi pada gelombang longitudinal itu dia didefinisikan satu gelombang itu dia terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Satu rapatan dan satu regangan. Nah, ini dia satu gelombang. Nah, berarti kalau dari gambar ini itu dia ada berapa gelombang? Berarti kalau dari gambar ini ada satu rapatan, satu regangan, berarti satu gelombang. Ini ada lagi rapatan dan regangan, berarti kalau dari gambar ini itu dia terdiri dari dua gelombang. Berarti N-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita mau nyari lambda, panjang gelombang, lambda itu kan dia satu gelombang. Nah, berarti ya terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Itu baru satu lambda. Nah, untuk mencari frekuensi, kemudian cepat rambat gelombang, kemudian periode, rumusnya sama ya. Untuk mencari frekuensi itu rumusnya adalah N per T. N itu banyak gelombang, T itu waktunya. Kemudian untuk mencari periode, T besar itu berarti T kecil per N. Kemudian untuk mencari V atau cepat rambat itu bisa lambda dikali frekuensi atau V sama dengan lambda dibagi periode. Jadi rumusnya sama aja kayak gelombang transversal. Untuk memahami tentang gelombang longitudinal, kita akan belajar tentang contoh soal gelombang longitudinal. Nah, dilihat di sini. Di sini diketahui ada sebuah gambar gelombang longitudinal. Apabila waktu yang dibutuhkan untuk menempuh gelombang di atas adalah 10 sekon, maka tentukan A frekuensi, B periode, C cepat rambat gelombang. Nah, yang pertama-tama kita tulis yang diketahuinya dulu. Di dalam soal diketahui, ingat ini gelombangnya terdiri dari berapa gelombang? Satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Nah, dilihat di sini itu terdiri dari satu rapatan, satu regangan, dan satu rapatan lagi. Ini itu dia sudah satu gelombang. Nah, ditambah ini masih ada satu rapatan lagi, berarti ini dia setengah nilainya. 1 ditambah setengah ya berarti N-nya sama dengan 1/2 atau 1,5. Kemudian dilihat di sini waktunya 10 sekon, berarti T-nya sama dengan 10 sekon. Setelah itu 30 cm itu adalah lambdanya. Tapi dilihat dulu ini sudah satu lambda atau belum. Nah, ini kan nilainya setengah gelombang. Padahal lambda itu satu gelombang. Setengah gelombang. Kalau satu gelombang berarti berapa panjangnya? Karena setengah gelombang 30 cm berarti satu gelombang ya 30 dikali 2. Berarti berapa? 60 cm. Nah, ingat biasanya kita memakai satuan internasional atau satuan baku. Maka ini harus diubah dulu ke dalam meter. 60 cm dirubah ke dalam meter berarti 0,6 meter. Sebenarnya kalau soal pilihan ganda, kalian lihat dulu ya, pilihan gandanya satuannya dalam meter atau dalam senti. Kalau dalam meter harus diubah dulu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia dalam senti ya berarti tetap. Oke, selanjutnya kita kerjakan. Yang A yang ditanyakan frekuensi. A itu frekuensi. Frekuensi itu simbolnya F sama dengan
N per T. Nah, N-nya banyak gelombangnya adalah 1,5. 1,5 dibagi T-nya adalah 10. 1,5 dibagi 10 ya berarti sekitar 0,15. Satuannya apa? Frekuensi itu Hz atau Hertz. Kemudian yang B, periode. Periode itu T besar sama dengan T kecil per N. Waktunya adalah 10 sekon dibagi N-nya 1,5. 10 dibagi 1,5 itu hasilnya sekitar 6,6666 dan seterusnya ya. Nah, periode itu satuannya sekon. Saya ambil 1 digit aja di belakang koma. Kemudian yang C itu yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, lambdanya adalah 0,6. Berarti 0,6 dikali frekuensinya berapa? Frekuensinya tadi ini ya, 0,15. 0,6 dikali 0,15 itu berarti sekitar 0,09. Jangan lupa satuannya cepat rambat itu adalah meter per sekon. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum.